Menurut Bapak sendiri, dalam kenaikan harga nilai tukar ini, menurut Bapak berpengaruh nggak kepada Indonesia? Sangat berpengaruh. Salam sehat, halo semua sahabat Huken. Kami dari kelompok 6 akan melakukan podcast dengan tema Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Azra, Jenny, Rohan, Lia, Evan, dan Karel. Dengan judul Rupiah Indonesia Makin Anjlok. Dengan di sini ada narasumber kami bernama Bapak Leo. Menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak terkait perang Rusia dan Ukraina? Dampaknya Iya. perang Rusia sama Ukraina ini sih sebenarnya sebuah perang yang mengakibatkan fatal terhadap perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang mana harga BBM, harga minyak, dan semua inflasi mengalami kenaikan. Di samping itu bahan pokok juga semuanya ikut naik. Dan dampak yang Bapak Leo rasakan selama pasca perang Rusia dan Ukraina? Oke, seperti yang kita juga tahu ya, harga BBM semua naik. Otomatis kita semuanya juga mengalami kesusahan juga, di mana harga-harga semua mengalami kenaikan semua. Kebutuhan hidup juga naik semua. Dan itu dampak yang paling besar untuk pribadi masing-masing kita. Kira-kira nih menurut Bapak Leo, mungkin kalau misalnya perang Rusia-Ukraina ini bakal berakhir damai atau bakal terjadi perang dingin setelahnya? Kita sih mengharapkan yang terbaik aja, agar bisa damai secepat mungkin, karena perang itu sangat bikin sengsara ya di antara kedua negara, apalagi dampaknya terhadap seluruh dunia. Oke, kalau begitu, apa sih upaya yang Bapak Leo lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, kita sih sebagai warga negara cuma bisa berdoa lah agar pemerintah bisa ikut turut serta dalam menabaikan kedua negara itu. Berarti untuk kehidupan pribadi Bapak yang sekiranya seperti BBM-nya naik, harga minyak naik, nah upaya Bapak Leo akan lakukan seperti apa? Usahakan bisa sehemat mungkin gunakan BBM dengan gunakan BBM untuk keperluan yang penting-penting aja, agar kita bisa menghemat, dan dimana juga bisa membantu pemerintah juga. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perang Rusia dan Ukraina ini adalah perang yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu adalah negara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung selama beberapa bulan hingga saat ini. Nah, oleh karena itu, apakah yang narasumber ketahui tentang perang Rusia dan Ukraina? Seperti yang kita tahu, Ukraina sama Rusia sebenarnya dua negara yang masing-masing mempunyai kepentingan, di mana sebelumnya udah pernah terjadi, tapi dampaknya nggak besar. Kali terakhir ini, perangnya dampaknya sangat besar, baik terhadap perekonomian di seluruh dunia maupun termasuk di Indonesia, di mana kedua negara bisa dibilangin hampir hancur ekonominya, terutama Ukraina. Dan di mana juga yang seperti yang kita ketahui ya, Rusia merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar yang ketiga di dunia. Dan ini mengakibatkan harga minyak di dunia mengalami lonjakan yang sangat besar, sehingga banyak negara yang kena dampaknya, terutama negara yang tidak memiliki minyak sendiri, termasuk salah satunya di Indonesia, di mana Indonesia selama ini minyak masih impor lebih kurang sekitar 40% dari luar. Nah, itu yang kita ketahui tentang perang Rusia ini. Oke, baik. Kira-kira apakah yang dilakukan dari pemerintah Indonesia untuk menghadapi masalah ataupun dampak dari perang Rusia dan Ukraina ini? Seperti yang kita ketahui ini, pada saat perang Rusia dan Ukraina dimulai, pemerintah kita sudah berusaha keras menahan harga BBM, baik yang subsidi maupun yang non subsidi, agar tidak naik, terutama Pertalite yang kita subsidi punya.
ya. Dan sekarang kita juga udah tahu gas, mereka juga berusaha tekan, juga sama inflasinya yang berusaha ditekan sama pemerintah biar perekonomian kita nggak terlalu hancur. Dan juga yang kita ketahui sebelumnya juga Pak Jokowi juga berusaha mendamaikan kedua negara dengan berkunjung ke Rusia dan Ukraina. Dan itu merupakan suatu yang bagus juga upaya dari pemerintah kita. Ya. Oke, baik. Berdasarkan yang tadi sudah dikatakan bahwa BBM yang bersubsidi juga dilakukan upaya untuk pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga BBM ini. Nah, menurut Bapak Leo sendiri, untuk masalah BBM subsidi ini apakah sudah dapat mengalami kesetaraan untuk masyarakat yang boleh dikatakan lebih kurang mampu atau tidak? Seperti kita ketahui ya, Pertalite kemarin sudah mengalami kenaikan waktu masih awal-awal perangnya. Dan kita juga tahu belakang ini juga harga BBM sudah ditekan sama pemerintah yang sudah mengalami penurunan. Nah, dari sana kita juga sudah bisa lihat pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk minimalkan dampak dari perang Ukraina ini, di mana harga BBM di dunia juga mengalami lonjakan. Oke, jadi selama perang Ukraina sama Rusia ini kan yang kita ketahui juga nilai tukar rupiah Indonesia kan turun nih. Nah, nilai tukar rupiah dalam ke dolar ini turun dan mengakibatkan setidaknya kenaikan harga ya Pak. Menurut Bapak sendiri, dalam kenaikan harga nilai tukar ini menurut Bapak berpengaruh nggak kepada Indonesia? Sangat berpengaruh. Seperti yang tadi sudah dikasih tahu, dampak ekonominya ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana salah satu juga pasar modal yang mengalami penghancuran juga, sehingga turun sekitar lebih kurang 40% lebih. Salah satunya juga termasuk mata uang rupiah. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia hampir mengalami mata uang yang ambruk, di mana Indonesia juga sampai sekarang rupiah kita khususnya juga mengalami kenaikan terus. Dan pemerintah juga sudah berusaha menekan, di mana belakang ini juga mengalami penurunan dikit ya, karena intervensi dari pemerintah. Untuk ya sebesar kayak nilai tukar rupiah ya gini, upaya pemerintah dibilang kan cukup berkembang lah ya untuk meningkatkan nilai tukar rupiah ini biar nggak selalu turun-turun. Sebenarnya upaya pemerintah kepada negara-negara lain biar untuk tidak nilai tukarnya rupiah ini untuk turun itu bagaimana? Sebenarnya sih kalau nilai tukar rupiah itu kan pengaruhnya ke dunia. Jadi dari Indonesia sebenarnya sih ya tinggal jaga inflasinya agar jangan sampai naiknya terlalu tinggi. Harga pokok kebutuhan dasar untuk masyarakat dijaga, terutama BBM, agar jangan sampai mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Dan itu juga udah bisa menekan inflasinya yang tinggi banget. Nah, bila inflasi yang lebih nggak tinggi atau lebih rendah, itu otomatis nilai tukar rupiah akan mengalami lebih bagus lagi naiknya. Baik, kesimpulannya adalah dari perang Rusia dan Ukraina ini upaya kita terhadap negara adalah dengan menggunakan BBM seperlunya atau bisa menggunakan angkutan umum untuk mengurangi lonjakan harga BBM. Terus juga untuk kebutuhan juga kita beli sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keperluan kita, karena masih ada masyarakat yang lebih membutuhkan lagi. Terima kasih Bapak Leo telah bersama berbincang dengan kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada sahabat Huken yang telah menonton. Semoga dari perbincangan ini kita memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih.